Ah, Lin Wei, kenapa kamu di sini? Gawat. Ketahuan. Nenek tua ini pasti akan lapor polisi. Tutup mulutmu. Jangan bicara. Pergi. Ayo pergi. Jangan bergerak. Kamu pura-pura apa? Bangun. Aku membunuh orang. Ya ampun. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bukan salahku. Kamu sendiri yang cari mati. Kamu sendiri yang menerobos masuk. Bukan salahku. Bukan salahku. Kenapa tamu di sini? Kamu ngapain di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku cuma tempat ini terlalu besar. Aku jalan-jalan saja dan tersesat. Cepat pergi, pergi. Urusan belum selesai. Jangan harap bisa pergi kemana-mana. Tempat ini terlalu besar. Aku tersesat. Ayo pergi. Kita cepat pergi. Katakan, sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu bawa aku ke sini sebenarnya untuk apa? Langsung saja, ada apa? Dengar ya. Nenek tua dari keluarga Qin itu sedang sibuk menyiapkan pernikahan Qin Zimo dan Lin Wei. Mumpung sekarang, mereka belum terlalu kenal dengan wanita bernama Lin Wei itu. Aku mau kamu menyamar jadi Lin Wei dan menikah ke keluarga Qin. Hah? Asal kamu nurut, meniru gerak-gerik si buta itu. Nanti, cari cara untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu semua harta keluarga mereka pindahkan ke namaku. Setelah berhasil, aku kasih kamu 5 juta. Dijamin sisa hidupmu tak perlu khawatir soal makan dan pakaian. Maksudmu, aku harus menyamar jadi orang lain. Dan dia buta? Betul. Kamu dan si buta itu mirip sekali. Itu juga alasan kenapa aku membawamu ke sini. Gimana? Kalau kamu setuju bantu aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa aku bisa? Asal kamu nurut saja. Baiklah. Asal kau beri aku uang, aku akan lakukan apa saja. Ayo. Jin, kumohon, biarkan aku melihat Zimo untuk terakhir kalinya. Hanya untuk terakhir kalinya. Kalau bukan karena bertemu kau, wanita tak tahu malu ini, bagaimana mungkin Zimo sekarang masih terbaring di ranjang rumah sakit dan hidupnya tak jelas? Kau wanita, kau tidak pantas masuk ke keluarga Kinku. Pergi. Nyonya, gawat. Dokter bilang tuan muda karena kecelakaan ini matanya terluka. Dia butuh kornea mata baru. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat lagi selamanya. Apa? Di saat seperti ini, kemana aku harus mencari mata yang cocok? Kemana aku harus mencarinya? Nyonya Jin, gunakan mataku. Zimo tidak bisa melihat karena aku. Berikan mataku padanya. Zimo, kalau bukan karena aku, kau tidak akan jadi seperti ini. Aku berikan mataku padamu. Nanti, meskipun aku tidak di sisimu lagi, kau tetap bisa melihat dengan mataku. Pergilah dan nikmati dunia yang indah ini. Dengan begitu, kita tidak akan pernah terpisah selamanya. Jangan cari aku. Hiduplah dengan baik. Ini yang terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Zimo, kau sudah bangun. Bagaimana matamu? Apa kau bisa melihat? Bu, mataku rasanya agak aneh. Ada perasaan akrab, tapi juga asing. Di mana Lin Wei? Lin Wei ada di mana sekarang? Dia mengalami kecelakaan mobil sebelumnya. Dia meninggal di tempat. Tidak mungkin. Kau bohong. Sama sekali tidak mungkin. Dia bahkan mengandung anak kita. Aku harus mencarinya. Hei, Aku harus mencarinya. Lepaskan aku. dia sudah meninggal. Wei Wei.
Wei Wei, Wei Wei. Zimo. 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 Fifi, Zimo. Pak Chin, mengenai renovasi kawasan kota tua ini, sebelumnya grup kita sudah mengeluarkan rencana renovasi. Kenapa Anda malah menghentikannya di saat-saat terakhir? Fifi, pertemuan pertama kita adalah di sini. Selama kamu tidak ada, setiap bulan aku selalu datang ke sini. Aku ingin mempertahankan semua yang ada di sini, sama seperti mempertahankan semua kenangan indah yang kita alami dulu. Jika kamu masih hidup, anak kita pasti sudah sebesar ini sekarang. Vivi, kamu dan anak kita, apa benar-benar sudah tiada? Mama, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai rumah sakit. Tidak. Mama tidak mau ke rumah sakit. Mama sangat lama. Aku dan kakak pasti bisa menemukan dokter untuk mengobati Mama. Baiklah. Lepaskan Mama saya. Mama, kamu baik-baik saja? Kita langsung ke rumah sakit sekarang. Mama, ayo. Pak Chin, Anda baik-baik saja? Wanita ini kenapa? Rasanya tidak asing. Shin Zimo, apa yang kamu pikirkan? Wei Wei sudah lama meninggal. Lagi pula, matanya dulu begitu cerah. Mana mungkin dia si buta tadi? Dokter, tolonglah. Mama saya sakit. Tolonglah, cepat selamatkan dia. Selamatkan dia. Selamatkan mama saya. Bukan saya tidak mau menolong. Keluarga kalian sampai sekarang masih berutang pada rumah sakit. Biaya rawat inap yang besar. Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Lingwei, oh Lingwei. Dulu, kenapa kamu begitu bodoh mendonorkan matamu untuk orang lain? Tapi pria itu, 7 tahun sudah. Apa dia pernah kembali menjengukmu? Apa itu sepadan? Aku tidak pernah menyesal. Paman dokter, tolong selamatkan ibuku. Aku mohon padamu. Aduh. Dia sakit karena terlalu banyak bekerja, sampai jadi pneumonia parah. Biaya operasinya setidaknya 200.000. Kalian mau bayar pakai apa? Adik, cepat. Aku punya uang. Tidak cukup. Aku dan adik akan cari uang lagi. Kami pasti bisa kumpulkan uangnya untuk mengobati ibu. Aku tahu. Kalian tidak mudah, hanya mengandalkan warung pangsit di depan untuk mencari uang. Tapi nak, dengarkan saranku. Daripada ibumu menderita seperti ini, lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Paman bohong. Ibuku tidak akan mati. Kita bisa jual pangsit. 100 mangkuk tidak cukup. Kita jual 1.000 mangkuk saja. 10.000 mangkuk. Xiao Rui, Xiao Yan. Anak-anak baik, Ibu. Penyakit ini. Ibu tidak mau diobati lagi. Ayo. Ibu, jangan khawatir, Bu. Kami pasti bisa mengumpulkan cukup uang untuk pengobatan ibu. Jual pangsit. Pangsit enak. Om, Tante, ayo coba. Segar dan lezat. Om, coba pangsit buatan kami, Om. Ini dulu, ibu saya mengajari kami membuatnya di rumah. Kata ibu, kulit pangsitnya harus digiling tipis-tipis. Isiannya harus dibumbui sedar. Kuahnya harus bening. Enak sekali. Zimo, yang ini. Ini resep rahasia keluarga kami. Makan semangkuk pangsit ini melambangkan cinta kita akan abadi. Tidak akan pernah berpisah. Benarkah? Tentu saja. Cepat coba. Kulitnya tipis, kuah bening, telur iris dan daun bawang. Ini. Gimana? Enak nggak?
Ternyata enak juga ya. Kalau kamu suka, makanlah yang banyak. Berarti ini semua buat aku ya? Makan pelan-pelan, gak ada yang rebut. Wei Wei. Paman, gak perlu uang sebanyak itu. Ambil ini. Terima kasih, Paman. Nanti kalau kami sudah punya uang, pasti kami kembalikan. Ayo pergi. Tuan Ching, semangkuk wonton. Kenapa Anda memberi sebanyak ini? Aku pernah melihat mereka di jalan sebelumnya. Ibunya sepertinya sakit parah. Lagi pula, wonton ini. Ada apa dengan wontonnya? Kinzimo, apa yang kamu pikirkan? Wei Wei sudah tiada. Ayo pergi. Wah, Paman. Aduh, kakak. Mama bilang kita tidak boleh mencuri uang orang lain. Ini bukan mencuri, ini nemu. Kita ambil dulu ya, buat obatin mama. Nanti kalau sudah ada uang, kita kembalikan ke om itu. Ayo. Kamu tidak peduli dengan lapakmu. Aku punya uang. Aku punya uang untuk obatin mama. Cepat obati mamaku. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan banyak tanya. Ini semua hasil kerjaku. Cepat obati mamaku. Pak Chin, dompet Anda ternyata dicuri anak ini. Dompetku. Kembalikan padaku. Tidak mau. Oh, jadi uang ini ternyata kamu yang mencuri. Ini bukan aku yang mencuri. Ini aku yang nemu. Dia waktu makan pangsit tertinggal di meja. Kalau kamu menemukannya, harusnya kamu kembalikan. Masih kecil begini, masa tidak mengerti hal dasar seperti ini? Bagaimana ibumu mengajarimu? Kamu tidak boleh bicara tentang ibuku. Dia ibu terbaik di dunia. Kembalikan padaku. Ini ibuku. Bagaimana kamu bisa punya foto ibuku? Apa? Berikan fotonya padaku. Berikan. Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Berikan padaku. Ini bukan milikmu. Aku tidak akan memberikannya padamu. Ini sangat penting bagiku. Aku bilang padamu lagi, untuk terakhir kalinya, berikan fotonya padaku. Kenapa kakakmu belum pulang juga? Ibu, jangan khawatir. Aku akan mencari Tota sekarang. Masih kecil, sudah tidak benar. Hanya melakukan hal-hal licik seperti ini. Kemari, ambilkan foto itu untukku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Itu foto ibuku. Kembalikan padaku. Penjahat, penjahat besar. Cepat kembalikan fotonya padaku. Ibumu tidak mengurusmu ya? Biar aku yang urus dia. Beri dia pelajaran. Cepat kembalikan fotonya. Kak! Kumohon jangan pukul kakakku. Dompet itu benar-benar kamu tidak sengaja tinggalkan di meja. Kami seharusnya tidak mengambil uang di dalamnya untuk menyamakan ibu. Tapi foto itu benar-benar ibuku. Kumohon kembalikan fotonya padaku. Tapi foto itu benar-benar ibuku. Apa katamu? Kalau berani, pukul saja aku. Jangan pukul adikku. Coba ulangi perkataanmu tadi. Siapa orang di foto itu? Adikku cuma bicara omong kosong. Uangnya sudah kukembalikan padamu. Ayo, Dik, kita pergi. Pak Ching, sekarang bagaimana? Anak kecil tadi bilang dia mengambil uang dari dompet untuk mengobati ibunya. Coba kamu cek, apa itu benar? Baik. Kak, kenapa orang itu punya foto ibu? Itu jelas-jelas ibu. Dan kenapa kakak bilang aku berbohong padanya? Soal hari ini, Mama tidak boleh tahu. Mama kan memang sudah tidak sehat. Nanti bisa sakit karena marah. Aku juga tidak tahu kenapa orang itu bisa punya foto Mama. Ayo, kita pulang. Mama, Mama! Mama, kamu tidak apa-apa. Bangun, Ma. Kumohon, jangan menakutiku. Mama, kumohon, jangan menakuti kami.
kumohon, tolong selamatkan Mama. Om Tante, tolong selamatkan Mama. Kakak, kumohon, tolong selamatkan Mama. Aku akan bersujud pada kalian. Kumohon, tolong selamatkan Mama. Ini rumah sakit, bukan panti sosial. Kalau tidak ada uang, cepat bawa ibumu pergi. Om, kumohon, jangan usir kami. Aku akan jadi budakmu. Aku akan sangat berterima kasih. Pergi sana. Kamu pikir ini tempat apa? Cepat kemari, cepat kemari, cepat usir mereka. Xiao Rui, Xiao Yan, anak-anakku. Mama, kami di sini. Mama. Karena kamu sudah sadar, cepat bawa kedua anakmu itu dan pergi dari sini. Dan lagi, jangan pernah kembali. Tolong, paman dan bibi sekalian. Tolong selamatkan mama saya. Mama. Tolonglah kalian semua. Selamatkan mama saya. Asal kalian selamatkan mama saya akan lakukan apa saja. Xiao Yan, Xiao Rui. Mama, kami di sini. Mama. Mama yang menyusahkan kalian. Mama tidak akan berobat lagi. Kita pulang saja. Pulang. Cepat, kenapa masih diam saja? Cepat usir mereka. Hing Chikem, Itu kamu. kalian ini satpam rumah sakit, bukannya menolong pasien, malah mengusir mereka. Apa-apaan kalian ini? Kamu, wanita ini sakit parah. Sudah berutang pada rumah sakit kami puluhan ribu yuan. Dia sekarang mau operasi. Biaya operasinya saja 200 ribu yuan. Kamu ini siapa sih? Apa kamu bisa bayar 200 ribu itu untuknya? Memangnya kamu sanggup? Siapa bilang aku tidak sanggup? Cincin ini bernilai 300 ribu yuan. Nanti kakak akan menemanimu menjualnya untuk uang. Dengan begitu kamu punya uang untuk mengobati ibumu. Nona, jangan begitu. Tidak apa-apa, bangun dulu. Kakak, apa paman itu yang menyuruhmu kemari? Dia terlihat galak, tapi ternyata baik sekali. Dia bahkan mau membantu kita. Iya, benar. Paman itu, kami kenal di warung pangsit. Dia makan pangsit dan memberi banyak uang. Di dompetnya ada fotomu waktu muda. Mama, waktu mama muda, matanya masih jeli ya. Seolah dia sudah kenal kamu lama sekali. Tidak kusangka di dunia ini masih ada orang sebaik itu. Maaf, dia siapa ya? Nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan ajak kedua anakku datang untuk berterima kasih. Tuan Ching dari perusahaan kami. Halo. Oke, aku tahu. Aku akan segera kembali. Aku ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Aku ingat di samping rumah sakit ada toko emas. Nanti kamu bawa ini untuk ditukar uang. Uang ini seharusnya cukup untuk operasi ibumu. Terima kasih kakak. Terima kasih juga paman itu. Mama! Adik, kamu jaga mama di sini baik-baik. Aku akan bawa cincin emas ini untuk ditukar uang. Dengan begitu, mama akan punya uang untuk menyelamatkan nyawanya. Paman, ikut aku. Hei, kamu! Selamat datang kembali. Cepat, berapa harga cincin ini? Aku mau tukar uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Cincin ini harganya lumayan mahal. Nak, kamu dapat dari mana? Dikasih sama kakak baik hati. Dia suruh aku tukar uang buat obatin ibuku. Ini aku bicara jujur kok. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Cincin emas ini setidaknya bisa ditukar ratusan ribu. Buat obatin wanita buta itu. Sayang sekali. Mending. Dasar bocah kurang ajar. Ternyata kamu yang mencuri cincin emas yang kubeli untuk istriku. Bukan aku yang mencuri. Ini cincin penyelamat ibuku. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan padaku. Ini cincinku. Omong kosong. Ini jelas-jelas cincin yang kubeli untuk istriku. Kamu mencuri cincinku. Aku mengikutimu sampai sini. Baru ketahuan basah. Bagus. Kamu masih kecil. Berani-beraninya mencuri barang semahal ini. Aku tidak mencuri. Ini memang dikasih sama kakak cantik. Dia bohong. Siapa yang mau kasih ke pengemis bau cincin 300 ribu? Mana orangnya? Panggil dia keluar untuk konfrontasi. Dia sudah pergi. Kembalikan cincinku. Itu barang untuk menyelamatkan ibuku. Cepat kembalikan padaku. Dasar bocah kurang ajar. Lepaskan aku. Setiap kali aku datang ke sini, aku selalu berpikir, apakah aku bisa bertemu dengannya lagi? Tapi aku juga tahu, itu tidak mungkin.
Wei, menurutmu anak kita, kalau saja dia masih hidup, betapa indahnya itu. Pak Chin, Ayo kita kembali dulu. Oh iya, mana Sucing? Tadi aku menyuruhnya mengikuti dua anak itu untuk melihat situasinya. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sekretaris Su bilang dia menerima telepon dari Nyonya Besar Qin, harus mengurus beberapa hal. Dia baru bisa datang nanti. Pak Chin, di depan ada toko emas, sepertinya sedang menangkap pencuri. Aku tidak mencuri. Itu dikasih sama kakak cantik. Paman penjual wonton itu yang seru dia bantu kita. Waktu itu di rumah sakit, banyak orang lihat dia. Menurutku, anak ini kayaknya tidak bohong deh. Bagaimana kalau lapor polisi saja? Biar polisi yang urus. Tidak bisa. Kalau polisi datang dan tahu kebenarannya, habislah aku. Anak manis, kamu diam. Kamu bohong. Kenapa kamu bohong? Dasar anak nakal. Jelas-jelas kamu yang mencuri cincin emas yang kubeli. Kamu percaya nggak kalau aku pukul kamu? Hentikan. Xiaoyan, sudah selama ini kakakmu kok belum pulang juga? Tadi kamu lihat tidak? Kita baru saja lewat toko emas itu. Ada anak laki-laki umur 7-8 tahun mencuri cincin emas orang. Dia ketahuan basah. Sekarang sedang dimarahi di depan umum. Masih kecil, sudah tidak benar. Meniru orang mencuri. Tidak tahu ibunya mendidik bagaimana. Xiaoyan, Aku di sini. Mama, aku di sini. mereka ngomongin apa? Mama. Mereka kayaknya ngomongin kakak. Cepat, bawa aku cari kakak. Kalian lagi ngapain? Kok bisa-bisanya kalian giniin anak kecil? Si bocah kurang ajar ini. Dia nyolong cincin emas yang kubeli buat istriku. Aku lagi ngasih pelajaran ke pencuri. Apa urusanmu? Omong kosong. Cincin itu dikasih sama kakak cantik itu. Paman, kata itu kan sama paman. Paman yang suruh kakak itu kasih aku cincin emas buat nyelamatin mama kan? Cepat bilang ke mereka. Paman, cepat bilang ke mereka. Paman yang suruh kakak cantik itu kasih aku cincin buat bantu kami. Cepat bilang ke mereka. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak menyuruh siapapun memberimu apapun. Sekarang sudah jelas sekali, anak kecil ini yang berbohong. Karena orang tuanya tidak mendidiknya, kita serahkan saja dia ke polisi, biar dia kapok. Kenapa kamu berbohong? Sudah kubilang, aku tidak menyuruh siapapun memberimu apapun. Sudah, anak ini mencuri dan malah menyalahkan orang baik. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Apa kamu tidak dengar? Dasar orang jahat. Pergi sana. Aku tidak mencuri. Lepaskan kakakku. Jangan kalian ganggu kakakku. Xiaoyan, Xiaorui, kalian di mana? Ada apa ini? Anakmu mencuri cincin emas yang kubeli untuk istriku. Kamu bohong. Aku tidak mencuri. Itu yang ada di sampingnya. Dari kakak cantik. Om, kenapa Om tidak mengakuinya? Bapak, dulu waktu kami di rumah sakit, memang ada seorang wanita baik hati yang kasihan pada kami memberikan cincin itu pada anak saya, agar dia menjualnya untuk biaya pengobatan saya. Saya tidak tahu apakah Bapak tahu soal ini atau tidak. Tapi jika Bapak tahu, tolong bantu kami bersaksi. Kenapa? Aku merasa wanita ini sangat familiar. Apa yang sebenarnya kuharapkan? Bapak, jika Bapak tahu yang sebenarnya, saya mohon, katakan yang jujur ya. Anak saya masih kecil. Dia tidak bisa dituduh melakukan pencurian. Saya mohon, Pak. Pergi sana. Jangan sentuh Tuan Chin dengan tangan kotormu. Mama. Lin Wei? Mana kainku? Xiaoyan, Xiaorui. Mama tidak ingin orang lain melihat Mama seperti ini. Cepat kasih kainnya ke Mama. Aku nggak apa-apa. Kamu. Maaf ya. Tadi apa saya bikin Anda kaget? Bapak, meskipun saya tidak tahu kenapa Anda terus-terusan tidak mau mengakui fakta ini, tapi kedua anak saya tidak berbohong. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa telepon untuk memastikan. Saya sungguh tidak tahu siapa yang kalian maksud. Kalau cincin ini dicuri anak Anda seharusnya mendesaknya untuk mengakui kesalahannya sendiri, bukan malah ikut berbohong dengannya. Beginikah cara Anda mendidik kedua anak Anda? Anak saya, dia tidak berbohong. Saya kira Anda orang baik. Gak nyangka kamu sama jahatnya kayak mereka. Dasar penjahat, jauhi ibuku. Masih kecil, sudah mencuri.
malah memfitnah. Lihatlah ibumu. Apa kamu tidak kasihan padanya? Aku tidak. Orang miskin memang jahat. Buang-buang waktu saja bicara sama kamu. Ayo, serbu. Hajar habis-habisan wanita tak tahu diri ini. Dan 2 anak tukang bohongnya. Kumohon, katakan yang sebenarnya. Tolong kami. Aku bersujud padamu. Presiden Chin, kita harus pergi. Ada rapat sore ini. Kita harus kembali ke kantor. Kenapa kau tidak membantu kami? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Xiaoyan membencimu. Aku membencimu. Presiden Chin, Anda sudah kembali. Kenapa kau tidak membantu kami? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Xiaoyan membencimu. Aku membencimu. Bagaimana kabar 2 anak itu yang dulu ku minta kau ikuti? Sekarang bagaimana? Ibu dari kedua anak itu sakit parah. Mereka tidak punya uang untuk pengobatan. Situasinya sangat genting saat itu, jadi aku memberikan cincin emasku untuk mereka jual demi menyelamatkan nyawa. Kemudian Nyonya Besar memanggilku kembali ke perusahaan dengan mendesak. Masalah ini, aku belum sempat memberitahu Anda. Apa katamu? Kedua anak itu, cincin di tangan mereka. Kau yang memberikannya. Iya. Berarti, kedua anak itu tidak berbohong. Gawat Pak Ching. Saat itu banyak sekali orang yang menonton dan terjadi konflik dengan ibu dan kedua anaknya itu. Dia bahkan bilang akan memberi mereka pelajaran berat, memaksa mereka berlutut dan meminta maaf. Tidak beres. Kemari, cepat bersiap. Segera kumpulkan orang. Kembali dan jelaskan masalah ini. Orang jahat. Mendidik 2 pencuri. Masih berani membantah. Akan kubunuh kalian. Kau orang jahat. Orang jahat. Xiaorui, Xiaoyan! Cepat lari. Mama. Akan kubunuh kau. Jangan pukul mamaku. Kau penjahat besar. Lepaskan kataku. Lenganku, lepaskan. Pergi sana. Dasar buta sialan. Mendidik 2 anak kecil. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Xiaorui, Xiaoyan. Kenapa? Dia selalu memberiku semacam perasaan yang familiar. Jinzimo, Jinzimo. Apa yang kamu pikirkan omong kosong? Wei sudah tiada. Lagi pula, bagaimana mungkin dia buta? Kamu, tidak apa-apa. Maaf, aku yang salah. Aku sudah cek. Cincin ini memang milik temanku. Dia memberikannya untuk menyelamatkan kalian. Bahkan uang untuk menyelamatkan nyawa keluarga ini pun kau gelapkan. Kau benar-benar penjahat. Cincin yang sebelumnya ada di tangan kedua anak ini. Memang teman saya menukarkan uang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi malah oleh orang jahat ini diambil sendiri. Saya juga baru saja tahu kebenaran masalah ini. Saya sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Saya bersumpah akan membuatmu membayar atas perbuatanmu hari ini. Membayar mahal. Pak, kumohon padamu. Aku salah. Aku salah. Bawa dia keluar. Aku benar-benar minta maaf. Kalau bukan karena aku, kalian tidak akan mengalami kesulitan seperti ini. Tidak apa-apa. Bapak, kami tetap berterima kasih padamu sudah membantu kami menjelaskan. Xiaorui, Xiaoyan, cepat berterima kasih pada Paman. Terima kasih Paman sudah membantu kami. Paman sudah membantu kami. Xiaoyan tidak akan membenci Paman lagi. Ada apa dengan matamu? Ada apa dengan matamu? Mama bilang, dulu sekali mata Papa rusak. Dia memberikan matanya kepada Papa. Apa katamu? Kenapa melihatnya seperti ini? Mataku, kenapa melihatnya seperti ini? Air mata tak bisa berhenti menetes. Paman, kenapa Paman menangis? Aku tidak apa-apa. Yang penting kalian baik-baik saja. Mama! Cepat, bawa ke rumah sakit. Iya.
Xiaorui, Xiaoyan. Mama, kami semua di sini. Kita di mana ini? Paman baik hati itu melihat Mama pingsan, langsung membawa Mama ke rumah sakit. Dia juga sudah membayar semua biayanya. Syukurlah Anda sudah sadar. Tuan Qin ada urusan mendadak, jadi tidak bisa menunggu sampai Anda sadar. Beliau sudah pergi duluan. Tapi sebelum dia pergi, dia berpesan khusus untuk mengatur operasi dengan dokter ahli. Anda pulih dengan baik. Tuan Qin? Bermarga Qin? Mungkinkah dia? Anda sudah koma 7 hari. Sebentar lagi Anda bisa mengurus kepulangan. Setelah ini, Anda harus lebih banyak istirahat. Terima kasih, dokter. Mama, lihat. Aku dan adik hari ini jualan. Dapat uang sebanyak ini lagi. Hebat. Mama, paman baik hati yang dulu itu sudah beberapa hari tidak datang. Aku ingat, dia paling suka makan pangsit buatan kita. Masih ada semangkuk pangsit panas. Kita antarkan padanya untuk berterima kasih padanya. Kalian tahu paman itu tinggal di mana? Tahu! Dia itu tinggal di villa yang besar dan indah sekali. Aku dan kakak pernah bertemu dengannya tidak jauh dari sini. Baiklah, kalau begitu, kita antarkan pangsitnya ke paman. Kakak Zimo, beberapa hari ini kau selalu murung. Nyonya Chin memintaku membawakanmu makanan. Ini mie buatan tanganku sendiri. Cepatlah coba. Tidak lapar. Kakak Zimo, aku tahu kau tidak bisa melupakan wanita bernama Lin Wei itu. Tapi dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Tidak bisakah kau mencoba menerima hubungan baru? Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu. Keluar! Siapa itu? Halo, kami datang hari ini untuk berterima kasih pada seorang pria. Dia datang ke warung pangsit kami, makan di sana, dan juga membantu kami. Mau apa? Tidak lihat, aku sedang kesal. Dasar pengemis buta bau. Pergi sana. Mama! Kamu ini. Kamu Ling Wei? Bagaimana kamu tahu? Kamu siap? Ternyata benar kamu. Bukankah kamu bilang tidak akan pernah kembali lagi? Kenapa kamu kembali lagi mengganggu kakak Zimo? Lepaskan Mama. Ini adalah 2 bayi lucu yang kamu kandung dulu. Lin Wei, apa kamu lupa dulu bagaimana kamu berlutut dan berjanji pada Nyonya Qin bahwa kamu tidak akan pernah mengganggu kakak Zimo lagi? Sekarang kenapa harus membawa kedua anak ini kembali? Ini keluarga Qin. Aku tidak tahu. Aku langsung pergi. Acting. Terus saja acting. Lihatlah penampilanmu yang mengerikan ini. Si buta. Kau pikir kakak Zimo masih menginginkanmu? Sudah kubilang, aku tidak tahu. Aku langsung pergi. Berhenti. Siapa tahu kau kembali hanya untuk menggoda kakak Zimo lagi. Kemari. Tangkap si buta ini dan juga kedua anak ini. Tangkap mereka. Tunggu. Nona Shen, kumohon lepaskan kami. Aku tahu. Sebelumnya aku sudah berjanji pada Nyonya Besar Qin. Aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapannya. Aku benar-benar tidak tahu ini keluarga Qin. Aku mohon padamu. Lepaskan kami. Lin Wei, kau wanita cantik ini, nama kakak Zimo. Memangnya kamu pantas memanggilnya begitu? Masih bilang kamu tidak punya perasaan padanya. Kenapa kalian cuma diam saja? Tangkap orang buta ini, dan juga kedua anak kecil ini. Bawa mereka pergi. Nak, lepaskan aku. Mama! Pak Chin, nanti ada rapat di Kinsi, menunggu Anda untuk memimpin. Pak Qin, ada apa-apa? Aneh. Wanita di foto ini, kenapa mirip sekali dengan Nona Lin Wei itu? Apa katamu? Wanita di foto Anda ini benar-benar mirip sekali dengan wanita yang dulu tidak bisa melihat itu. Tidak mungkin, ibuku bilang. Wewe dan anak itu sudah lama tewas dalam kecelakaan mobil itu. Dan mata Vivi begitu indah. Bagaimana bisa buta? Tapi, Apa yang ingin kamu katakan? Presiden Direktur Qin, ada satu hal Anda mungkin tidak pernah tahu. 7 tahun lalu, setelah Anda mengalami kecelakaan mobil, Ibu tua datang ke perusahaan untuk inspeksi. Saya pernah secara tidak sengaja dengar dia ngobrol pribadi sama orang lain. Ngomongin apa? Nyonya besar bilang, waktu itu Anda kecelakaan mobil, mata Anda terluka parah,
nyawa Anda terancam. Ada seseorang yang sukarela mendonasikan kornea matanya untuk Anda. Itu sebabnya Anda bisa melihat lagi. Apa katamu? Tuan Qin, masalah ini saya juga tidak sengaja dengar dari Nyonya Besar. Benar atau tidaknya, saya tidak berani asal bicara. Pantas saja saya selalu merasa mata saya ini akrab sekaligus asing. Mungkinkah waktu itu Wei Wei dia? Tuan Qing, lihat. Itu Wei Wei. Wei Wei pernah ke sini bersama anaknya? Katakan, Lin Wei, apa benar dia pernah ke sini bersama anaknya? Benar, Tuan Muda. Ya. Lalu mereka sekarang di mana? Sekarang di mana? Nona Shen dan mereka sempat bertengkar. Lalu mereka bertiga ditangkap oleh orang-orang Nona Shen. Sepertinya mereka pergi ke arah sini. Panggil semua orang. Semua ikut aku. Xiaorui, Xiaoyan, anak-anakku, kalian di mana? Sebenarnya kamu mau apa? Agar kamu melepaskan kami? Melepaskan kalian? Lihat ini. Ini kuburan yang khusus kupilih untuk kalian. Bahkan jika kamu dan kedua anak kecil ini mati di sini, membusuk dan hancur, tidak akan ada yang tahu. Sebenarnya kamu mau apa? Aku lupa. Kamu tidak bisa melihat. Kamu memberikan matamu pada Kak Zimo. Karena sudah pergi, seharusnya bersembunyi seperti tikus got. Bersembunyi seumur hidup. Jangan pernah keluar. Kenapa? Kamu kembali lagi membawa kedua anak kecil ini. Aku benar-benar tidak tahu. Itu keluarga Qin. Hanya orang mati yang bisa dipercaya. Bersihkan semuanya. Jangan sakiti ibuku dan adikku. Bunuh saja anak kecil ini dulu. Aku mohon padamu, lepaskan anak-anakku. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Sudah ku bilang. Kalian semua harus mati. Hentikan. Wei Wei. Wei Wei. Mama, Paman, kumohon, tolong selamatkan mamaku. Mama! Ke rumah sakit. Bawa dia kembali. Kak Zimo, dengarkan penjelasanku. Kau memukulku. Kau sudah tahu sejak awal kalau dia Wei Wei kan? Kenapa kau membawanya ke tempat seperti itu dan menyuruh orang-orang lu menyakitinya? Sejak kapan kau jadi sekejam ini? Keham? Qin Zimo, wanita itu seharusnya sudah menghilang dari duniamu. Kenapa dia masih muncul? Aku hanya membersihkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Apa salahku? Coba katakan sekali lagi. Mengatakannya 10 kali pun sama saja. Memangnya kenapa kalau kau mengenalinya? Kau pikir Nyonya Tua Qin akan membiarkannya masuk ke keluarga Qin? 7 tahun lalu, bagaimana Nyonya Besar Qin mengusirnya seperti anjing dari keluarga Qin? Dulu, jika bisa mengusirnya sekali, sekarang dia bisa mengusir dia dan kedua anak itu untuk kedua kalinya. Apa katamu? Kau bilang Wei Wei pergi dulu karena diancam ibuku. Betul. Dia memang bodoh sekali. Dulu saat kau terluka parah karena kecelakaan, dia malah memberikan matanya padamu. Dia sendiri jadi buta. Kami sudah tahu sejak lama. Hanya kau, seperti orang bodoh, dibodohi oleh Nyonya Besar Qin. Baik, karena sekarang aku sudah tahu kebenarannya, Wei Wei dan anak-anak. Aku akan menjaga mereka selamanya di sisiku. Tidak ada yang boleh menyentuh mereka sedikit pun. Kak Zimo, bagaimana denganku? Aku sudah mencintaimu bertahun-tahun. Apa aku tidak lebih baik dari orang buta? Tentu saja kau tidak lebih baik. Aku tidak tahu kapan hatimu menjadi sejahat ini. Beraninya kau menyerang ibu dan anak. Pergi kau, segera enyah dari keluarga Qin. Aku tak mau melihatmu lagi, selamanya. Kak Zimo, aku tahu aku salah. Jangan usir aku. Penawal, seret dia keluar. Qin Zimo, kau tak bisa melakukan ini padaku. Qin Zimo.
Kakak, kapan ibu akan bangun? Ibu pasti akan bangun. Wei Wei. Wei Wei, ini aku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Seandainya aku tahu lebih awal, aku pasti akan menemukanmu dan anak-anak, bagaimanapun caranya. Aku mohon, bangunlah. Asal kau bisa bangun, apapun yang kau minta akan kulakukan. Pergi! Jangan sentuh ibuku. Xiao Rui, Xiao Yan, aku ayah kalian. Ayah? Ayah? Kau benar-benar ayah. Kau bukan ayah kami. Dasar bajingan yang menelantarkan ibu. Apa katamu? Bukan aku. Ayah, macam apa kamu ini? Xiao Rui! Xiao Yan, ini salah ayah. Tapi ayah sungguh tidak tahu kalau ibu masih hidup. Apalagi kalau ada kalian. Sekarang Tuhan mengembalikan kalian padaku. Ayah bersumpah akan menggunakan sisa hidup ini, mencurahkan segalanya untuk menebus kesalahan pada kalian dan ibu. Xiao Rui, ayah tahu kamu sangat membenciku. Ini juga yang harus ayah terima. Ayah hanya berharap kalian bisa memberiku satu kesempatan lagi. Beri aku kesempatan untuk menebus dosa. Ya? Kita sudah susah payah menemukan ayah. Kenapa tidak mau mengakuinya? Dia membuat ibu jadi begini. Membuat ibu kehilangan penglihatan. Membuat kita menderita begitu banyak. Kenapa kita harus memaafkannya? Tapi ayah juga bilang dia tidak tahu kita masih hidup, kan? Beri ayah satu kesempatan lagi. Biarkan ayah baik-baik, melindungi kalian dan ibu, mencintai kalian seumur hidup. Oke? Terima kasih, terima kasih. Xiao Rui, Xiao Yan, kalian di mana? Anak-anakku? Kalian di mana? Mama, kami di sini. Kami di sini, Mama. Ini aku Zimo. Kamu konyol sekali. Benar-benar konyol. Kamu punya anak-anak kita, kenapa tidak mencariku? Aku melewatkan kalian selama 7 tahun penuh. Kamu jadi seperti ini, semua karena aku. Kamu yang memberiku matamu sendiri. Wei Wei, aku ingin menjagamu dengan baik. Aku ingin menikahimu. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk melindungimu dan juga anak-anak kita. Tidak bisa. Aku tidak bisa menikahimu. Apa karena ibuku? Bukan karena nyonya besar. Aku sendiri tidak pantas untukmu. Jangan lihat aku. Pergilah. Pergi. Kamu jadi begini sekarang. Ini semua karena aku. Mana mungkin aku akan membencimu. 7 tahun ini, aku kira kalian sudah meninggal. Setiap hari, aku selalu memikirkanmu dan anak kita yang belum lahir. Setiap siang dan malam adalah siksaan. Adalah rasa sakit dan penyesalan yang menusuk hati. Kali ini, siapapun itu tidak akan bisa memisahkan kalian dariku. Mama, jangan usir Papa ya. Dulu, aku lihat teman-teman lain selalu ditemani papa mereka. Aku dan kakak iri sekali. Aku dan kakak ingin punya papa sendiri. Kami bersama papa akan melindungimu. Wei Wei, Xiao Rui, dan Xiao Yan, kita sangat pengertian. Dan kebetulan, mereka juga sudah waktunya sekolah. Aku akan mencarikan guru terbaik untuk mereka, agar mereka mendapat pendidikan terbaik dan tumbuh besar tanpa beban. Soal ibuku, aku akan bicara dengannya. Nyonya besar, Tuan muda masih belum ditemukan. Lalu, beberapa rapat penting sore ini. Memangnya ada apa dengannya? Berani-beraninya dia tidak hadir rapat grup. Hati saya ini dari pagi sudah gelisah. Selalu merasa akan terjadi masalah besar. Nyonya besar, Tuan muda selalu bijaksana. Saya rasa dia pasti mengalami situasi darurat. Dan jadi tertunda, saya akan segera kirim orang lagi untuk mencari. Telepon juga akan terus dicoba. Nyonya besar, gawat! Nona Shenman di luar ribut ingin bertemu Anda. Man, biarkan dia masuk saja. Sebaiknya Anda lihat sendiri di pintu, Nyonya. Nona Shen, Anda tidak boleh masuk. Dasar bodoh, berani-beraninya kalian menghalangi saya. Minggir, Tuan muda melarang keras. Anda tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Qin. Jangan mempersulit kami. Ini semua karena wanita Lin Wei itu. Dia telah meracuni pikiran Kak Zimo. Nyonya besar Qin, cepat keluar. Lihatlah Kak Zimo, dia sudah tergila-gila padanya.
Berisik sekali. Tidak sopan. Nyonya Besar Qin, lihatlah para pelayan bodoh ini. Berani-beraninya menghalangiku. Tidak membiarkanku masuk rumah keluarga Qin. Nyonya Besar, ini semua perintah Tuan Muda. Zimo, pagi ini rapat di grup, dia bahkan tidak muncul. Dia pergi kemana? Aku tahu dia pergi kemana. Dia pasti mencari Lin Wei, wanita jalang yang tak tahu malu itu. Zimo mencari siapa? Nyonya Besar Qin, apa Anda lupa? Itu adalah 7 tahun lalu. Wanita tak tahu malu itu yang Anda usir dari keluarga Qin seperti mengusir anjing. Si cantik Lin Wei. Lin Wei? Dia kembali. Kakak Zimo digoda olehnya. Dulu dia jelas-jelas bilang padaku dia akan meninggalkan Zimo. Dia masih berani kembali? Kau yakin itu Lin Wei yang dulu? Kembali mencari Zimo. Tentu saja, Lin Wei, dia hanya ingin merebut kakak Zimo dari keluarga Qin. Dari sisi Anda, sepenuhnya. Nyonya Besar Qin, wanita Lin Wei itu. Sekarang dia jadi kejam sekali. Nenek harus membujuk Kak Zimo ya. Tapi dulu Lin Wei kan sudah memberikan matanya untuk Zimo. Selama bertahun-tahun ini, aku sering teringat kejadian itu. Kalau itu aku, mungkin aku tidak akan punya keberanian memberikan mataku untuk Zimo. Mungkin dulu, aku tidak seharusnya memisahkan mereka. Nyonya tua ini jadi melunak. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia menerima wanita Lin Wei itu. Nyonya Qin tua. Nenek tahu kenapa Kak Zimo tidak mengizinkanku masuk gerbang keluarga Qin. Kenapa? Itu semua karena Lin Wei. Dia menghasut Kak Zimo. Bilang-bilang nenek dulu kejam, memisahkan mereka. Dia juga mengutuk nenek dengan kejam. Bilang nenek. Bilang apa? Lin Wei juga memaki nenek. Dia bilang nenek licik dan kejam. Semoga mati mengenaskan. Apa yang kamu katakan? Itu benar. Tentu saja benar, Nyonya Besar Qin. Lin Wei, wanita buta itu, tidak hanya mengutuk Anda dengan kejam, tapi dia juga menghasut kakak Zimo untuk mengusirku dari keluarga Qin. Dia hanya takut aku akan memberitahukan semua ini pada Anda. Tidak masuk akal. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Kepala pelayan. Nyonya Besar, silahkan perintahkan. Sekarang juga sambungkan teleponku ke Zimo. Katakan padanya, dimanapun dia berada sekarang, dengan wanita cantik manapun dia bersama, suruh dia segera kembali. Jika dia tidak kembali, kau bawa orang dan seret dia pulang. Mengerti? Baik, Nyonya Besar, saya mengerti. Saya akan segera melakukannya. Sudah. Kalian semua memegang tanganku. Sudah begitu lama. Apa kalian tidak lelah? Meskipun lelah, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan semua kesalahanku padamu akan kubayar lunas. Adik jangan lihat, malu-malu. Aku mau lihat. Adik nakal sekali. Sudah lama sekali Mama tidak sebahagia ini. Tuan Muda. Zimo. Ada apa? Tuan Muda, Nyonya Besar memerintahkan Anda segera kembali ke rumah. Bilang pada ibuku, aku akan kembali saat aku mau. Nona Lin Wei, dulu Anda sudah berjanji pada Nyonya Besar untuk meninggalkan Tuan Muda selamanya. Kenapa sekarang Anda ingin membawa kedua anak Anda kembali? Diam kau! Tuan Muda, ini semua perintah Nyonya Besar. Saya hanya menjalankan tugas. Mohon Anda segera kembali bersama saya. Ini rumah sakit. Saya lihat Nona Lin sangat lemah. Tidak baik membuat keributan. Anda harus ikut saya kembali. Itu baik untuk Anda dan juga untuk Nona Lin. Baik, aku akan pulang bersamamu. Masalah ini aku sendiri yang akan menjelaskannya padanya. Zimo. Jangan pergi. Ayah? Ayah mau meninggalkan aku dan ibu lagi. Anakku, mana mungkin ayah meninggalkan kalian? Kalian adalah anugerah terbaik yang diberikan Tuhan padaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuan Muda,
Ayah harus pulang sekarang untuk bicara baik-baik dengan nenek kalian. Aku ingin kalian diakui secara resmi sebagai bagian dari keluarga. Dan juga ingin menikahi ibu kalian dengan layak, masuk ke keluarga Qin. Semua ini butuh persetujuan nenek kalian. Lalu, apakah nenek akan setuju? Ayah akan membuat nenek setuju. Sekarang, ayah harap kalian bisa tinggal di sini dengan patuh menjaga ibu. Sampai ayah kembali, oke? Zimo, jangan pergi. Aku takut. Percayalah padaku kali ini. Meskipun langit runtuh, tak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Sekarang kamu hanya perlu tenang dan pulihkan kesehatanmu. Tunggu aku kembali. Zimo! Mama! 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 Mama, kamu tidak apa-apa. Jangan bikin aku takut. Cepat bangun. Jangan bikin Xiaoyan takut. Dokter, cepat tolong Mama. Dokter, bagaimana keadaan Mama? Anak-anak, jangan takut. Mama kalian hanya karena terlalu emosional, ditambah baru saja selesai operasi, tubuhnya masih sangat lemah. Ini memicu reaksi stres. Dia muntah darah sedikit. Untuk sementara, tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Yang terpenting sekarang adalah dia harus istirahat total dengan tenang. Tidak boleh lagi ada gangguan atau rangsangan. Mengerti? Mengerti? Hmm. Kakak, kenapa Mama jadi begini? Ia pasti merindukan ayah. Ayo, kita ke rumah keluarga Qin bersama-sama. Kita bawa ayah kembali. Bilang, kamu kemana? Bukankah kepala pelayan sudah memberitahumu? Aku pergi menemui istriku. Qin Zimo, aku ibumu. Beginikah caramu bicara padaku? Lalu, bagaimana denganmu? Bu, bagaimana ibu memperlakukan Weiwei dulu? Mata ini Weiwei yang memberikannya padaku. Kenapa? Selama 7 tahun penuh, kalian semua tahu kebenarannya, tapi sengaja menyembunyikannya dariku. Apa ibu tahu bagaimana aku bertahan selama 7 tahun ini? Setiap menit, setiap detik, aku menanggungnya. Pedihnya kehilangan dia. Lalu kenapa? Itu dia. Dia yang mau sendiri. Betul, dia yang mau sendiri. Makanya dia buta. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah menderita banyak sekali. Tapi karena takut menyusahkanku, dia memilih menanggungnya sendiri. Tidak ada yang mau datang mencariku. Bu, ini yang ibu inginkan? Sudah sampai begini. Ibu mau apa? Aku akan menikahinya. Membawanya masuk secara terhormat. Tidak mungkin. Belum lagi statusnya yang rendah. Dia sekarang buta. Sedangkan keluarga Qin kita adalah keluarga terpandang di Jiangcheng. Kau mau menikahi wanita ini? Kau mau seluruh Jiangcheng melihat keluarga Qin kita seperti apa? Mau melihat keluarga Qin jadi bahan tertawaan? Mau melihatku jadi bahan tertawaan? Jangan harap. Zimo, kau harus memimpin kerajaan Qin. Warisan keluarga Qin yang sudah 100 tahun harus kau lanjutkan. Kau harus memikirkan gambaran besarnya. Dulu memang ibu kurang pertimbangan. Terlalu mementingkan status. Tapi dia sekarang buta. Kau harus memikirkan nama baik keluarga Qin. Bu, Weiwei memang buta, tapi dia memberikan matanya padaku. Sekarang dia sendirian dan tak berdaya. Jika saat ini aku, Qin Zimo, sebagai seorang pria, tapi pada wanita seperti ini yang telah memberikan segalanya untukku, aku tidak peduli. Itu hanya akan membuat seluruh Jiangcheng menertawakan keluarga Qin kita. Saat itu tiba, apa kau pernah berpikir apa yang akan orang katakan tentang keluarga Qin kita? Betapa tidak tahu berterima kasihnya kita, betapa kejamnya kita. Dia tulus padamu. Kita bisa memberinya kompensasi, berapapun uangnya.
kita bisa memberikannya padanya. Dia hanya perlu mengatakannya. Kompensasi? Bu? Menurut ibu ini apa? Bisakah ibu mengkompensasi penglihatannya yang hilang? Bisakah ibu mengkompensasi penderitaanku selama 7 tahun ini? Hidup seperti mayat hidup. Chin Zimo, jika kau masih menganggapku ibumu, maka lakukan apa yang kukatakan. Banyak wanita baik di dunia ini. Aku tidak percaya harus dia saja. Cepatlah, cepat cari seseorang yang sepadan dan menikah. Aku sudah tidak sabar ingin menggendong cucu. Kau, Nyonya besar? Ada apa? Terburu-buru sekali. Nyonya, ada 2 anak, sekitar 7-8 tahun, di luar gerbang. Mereka menangis dan bersikeras ingin bertemu Nyonya dan Tuan Muda. Tidak bisa dihentikan. Anak-anak? Anak siapa ini? itu Xiao Rui dan Xiao Yan. Berhenti. Xiao Rui dan Xiao Yan siapa? Sebenarnya anak siapa ini? Mereka adalah anak yang Lin Wei lahirkan untukku. Cucu laki-laki dan cucu perempuan Anda. Kakak, di dalam sini. Apa ayah benar-benar ada? Ada di dalam. Pasti ada. Kalau begitu, apa ayah akan keluar menjemput kita? Kalau dia berani tidak keluar, kita tidak akan mengakuinya lagi. Selama ini kita tidak punya ayah. Kita dan ibu bukankah tetap bisa melewatinya? Nanti kakak akan melindungi kamu dan ibu. Kakak! Apa itu ibunya ayah? Kita harus memanggilnya nenek. Sepertinya iya kan? Kalian berdua benar-benar anak-anak Zimo. Kalau begitu, Anda ibunya Papa? Kami harus memanggil Anda nenek. Xiao Rui, Xiao Yan. Kenapa kalian kemari? Papa, Mama muntah darah. Cepat pulang. Apa? Ayo, kita ke rumah sakit. Berhenti. Tidak boleh pergi. Ma, apa Mama tidak dengar apa kata anak-anak? Aku harus ke rumah sakit menjaga Weiwei. Kakak, nenek terlihat sangat lelah. Jangan takut. Nenek, meskipun aku dan adik baru pertama kali bertemu nenek, tapi Mama dulu sering sekali membicarakan nenek. Oh, apa yang dia katakan tentangku? Kata Mama, nenek adalah orang yang paling tegas, tapi juga paling penyayang di dunia ini. Betul, kata Mama, nenek adalah orang terbaik di dunia ini. Lin Wei tidak pernah menyalahkanku. Dulu aku yang memisahkan dia dan Zimo. Tidak pernah. Kata Mama, nenek membesarkan ayah sendirian dan juga mengurus bisnis keluarga Qin yang begitu besar. Itu sangat-sangat sulit. Mama selalu bilang pada kami, kita harus memahami kesulitan nenek saat itu. Nenek adalah nenek terbaik, paling penyayang, dan paling manis di dunia ini. Biarkan ayah menemui Mama ya, boleh ya, kumohon. Boleh ya? Kakak? Nenek tersenyum. Apa itu berarti nenek setuju membiarkan ayah menemui Mama? Sepertinya begitu. Ma, Sudah. Kepala pelayan, segera atur sekarang juga tim medis terbaik di Jiangcheng untuk memeriksa ibu kedua anak ini. Bagaimanapun caranya, pastikan dia pulih secepatnya. Nyonya besar. Terima kasih, Nenek. Nenek yang terbaik. Dua anak pintar ini. Tenang saja. Nanti kalau Mama sudah baikan, kita ajak dia pulang ke rumah. Keluarga Chin punya tim medis terbaik. Bisa merawatnya kapan saja. Semuanya akan baik-baik saja. Nenek adalah orang terbaik di dunia ini. Xiao Yan, sayang nenek. Nenek, Baiklah. Pasti lapar, ayo pulang dengan nenek. Kita makan. Ayo. Kakak makan duluan. adik makan ini. Nyonya besar, kondisi Nona Lin sudah diperiksa dokter. Dipastikan karena emosi yang berlebihan, menyebabkan reaksi stres. Tidak ada yang serius. Sesuai perintah Anda, dia sudah dibawa pulang.
Xiaoyan, Xiaorui. Kalian di mana? Mama, kami di sini. Xiaoyan, Xiaorui. Akhirnya aku menemukan kalian. Syukurlah kalian baik-baik saja. Mama, jangan takut. Kami sekarang ada di rumah keluarga Qin. Nenek baik sekali pada kami. Memberi kami baju baru yang cantik dan menyiapkan banyak sekali makanan enak. Mah, Lin Wei, malam hujan 7 tahun lalu itu, kamu berlutut di depan pintu keluarga Qin. Apa yang kamu janjikan padaku sendiri? Kamu bilang kamu memberikan matamu pada Zimo. Sejak saat itu, kamu tidak akan muncul di hadapan Zimo lagi. Kenapa sekarang kamu ingkar janji? Nenek, jangan salahkan Mama. Aku dan kakak yang datang sendiri. Mama tidak tahu. Nenek, kami sendiri yang datang mencari ayah. Tidak ada hubungannya dengan Mama. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Jangan membentak mamaku. Xiaorui. Nyonya, semua salahku. Aku akan segera membawa anak-anak pergi. Jangan mempersulit mereka. Cepat pergi. Nenek, Mama adalah mama terbaik di dunia. Dulu, saat mata ayah rusak, dia yang memberikan matanya pada ayah. Kenapa nenek tidak bisa menerimanya? Nenek juga nenek terbaik di dunia. Nenek yang baik untuk Xiaorui dan Xiaoyan. Nenek akan merestui ayah dan ibu bersama, kan? Zimo, kamu bawa kedua anak itu keluar dulu. Bu, Keluar dulu saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Nenek, Kalian ikut Zimo keluar dulu. Biarkan nenek bicara sebentar dengan ibu kalian, ya? Nenek tahu harus berbuat apa. Zimo, kamu bawa anak-anak keluar dulu. Tenang saja, tidak apa-apa kok. Xiaorui, Xiaoyan, ikut ayah keluar dulu. Lin Wei, 7 tahun lalu, kamu memberikan matamu pada Zimo, menyelamatkannya. Keluarga Qin mengakui kebaikan ini. Jujur saja, dulu aku meremehkanmu. Memang karena perbedaan status sosial. Tapi 7 tahun ini, dalam keadaan tidak bisa melihat, kamu membesarkan kedua anak itu. Kamu tidak pernah mengeluh sedikit pun. Soal ini, aku harus bilang, aku salah menilai. Kamu punya harga diri. Nyonya besar, kedua anak itu darah dagingku sendiri. Ini sudah jadi kewajibanku. Kalau begitu, aku tanya padamu, apa kamu masih mencintainya sekarang? Cinta. Selalu cinta. Baik, sangat baik. Karena kamu masih mencintainya, maka seharusnya kamu lebih paham cinta sejati. Terkadang bukan tentang memiliki, melainkan melepaskan. Nyonya tua, Anda, apa maksud perkataanmu ini? Maksudnya jelas. Jika kamu mencintainya, kamu harus memikirkan kebaikan untuknya. Sekarang lihatlah dirimu seperti ini. Seorang buta. Keluarga Qin adalah keluarga terpandang di Jiangcheng. Zimo adalah penerus yang saya didik dengan cermat. Di masa depan, dia akan memimpin seluruh kerajaan Qin. Menurutmu, di sisinya, seorang yang selalu butuh dituntun, yang selalu hidup dalam kegelapan, seorang istri buta, apakah pantas? Apa kata orang tentang dia? Apa kata orang tentang keluarga Qin? Cinta yang kau sebut itu hanya agar dia digunjingkan orang di belakangnya. Aku. Lin Wei, kau ibu yang baik. Sayangnya kondisimu sekarang apa benar cocok berada di sisi Zimo? Begini saja, asal kau mau pergi sendiri, aku jamin padamu, Xiaorui dan Xiaoyan akan tetap tinggal. Mereka adalah darah daging keluarga Qin. Aku akan memberi mereka pendidikan terbaik dan masa depan yang paling cerah.
Ini jauh lebih baik daripada kau membawa mereka hidup terlunta-lunta. Pikirkan baik-baik. Ma, kenapa Mama bicara seperti itu pada Wewe? Karena kau sudah dengar, aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Semua yang kulakukan ini demi dirimu. Demi kehormatan dan masa depan keluarga Chin. Demi masa depan kedua anak ini. Nenek bohong! Nenek pembohong besar! Nenek sudah janji padaku, tidak akan memisahkan papa dan mama. Kenapa nenek mengusir mama? Xiaoyan tidak mau mama pergi, tidak mau mama pergi. Jangan ganggu mamaku. Kalau nenek benar-benar mau mengusir, usir saja aku dan adik juga. Kami bisa tidak masuk keluarga Qin, tapi kami tidak bisa tanpa ibu. Xiao Rui, Xiao Yan, kalian jangan bicara omong kosong. Nenek melakukan ini demi kebaikan kalian. Tidak mau. Di mana ibu berada, Xiaoyan akan ada di sana. Xiaoyan ingin selalu bersama ibu. Ibu mengandung kami 10 bulan. Membesarkan kami dengan susah payah, dari kecil hingga besar. Keluarga Qin, nenek, bahkan ayah pun bisa kami tinggalkan. Tapi kami tidak bisa tanpa ibu. Bu, dengarkan baik-baik. Mata ini yang bisa melihat dunia diberikan oleh Weiwei. Dan kedua anak ini dikembalikan oleh Tuhan kepadaku. Aku, Qin Zimo, seumur hidup ini hanya akan menikahi Lin Wei. Jika ibu bersikeras mengusir mereka, maka usirlah anak durhaka ini dan kedua cucu ibu ini bersama-sama dari keluarga Qin. Demi mereka, aku rela melepaskan apapun. Aku tidak akan pernah lagi masuk keluarga Qin seumur hidupku. Zimo, Jangan takut. Kali ini, apapun yang terjadi, aku akan selalu di samping kalian. Nenek? Nenek adalah nenek terbaik di dunia. Kumohon, Nek, biarkan ayah dan ibu bersama lagi. Dengan begitu, Nek, ibu, ayah, kakak, dan aku, kita berlima bisa berkumpul lagi. Xiaoyan janji pada nenek. Nanti akan menyayangi nenek seperti menyayangi ibu. Akan berbakti pada nenek. Adik benar. Ibu dan nenek adalah orang terpenting bagi kami. Jika salah satu tidak ada, keluarga ini tidak akan lengkap, tidak akan bahagia. Nenek, kumohon, biarkan ibu tinggal. Aku dan adik janji padamu, kami pasti akan berbakti padamu. Lin Wei, kau membesarkan anak-anak yang baik. Bu, apa maksud ibu? Bu, apa maksud ibu? Dulu, nyawa Zimo di ujung tanduk. Kau mengorbankan matamu untuk menyelamatkannya. Sepertinya keluarga Qin pada akhirnya berutang padamu. Pelayan, Nyonya besar. Ibu, ada apa ini? kenapa panik? Segera gunakan semua koneksi keluarga Qin. Hubungi seluruh dunia tim ahli mata paling top. Untuk Nonalin, lakukan konsultasi paling komprehensif dan otoritatif. Berapapun biayanya, nilai kemungkinan matanya bisa melihat lagi. Baik, Nyonya besar. Saya akan segera urus. Nenek mata ibu, benar-benar masih ada harapan. Setelah ahli memeriksanya, baru kita akan tahu. Selama ini, kalian tinggal saja di sini. Tenang saja, kali ini tidak ada yang akan mengusir kalian lagi. aku tidak setuju. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Nyonya besar, bagaimana Anda bisa membiarkan si buta ini dan dua anak haram ini masuk ke rumah? Mencemari nama baik keluarga Qin. Mereka tidak pantas. Shenman, perhatikan ucapanmu. Kamu tidak diterima di sini. Cepat keluar dari sini. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan si buta dan si kecil ini tinggal di keluarga Qin. Kalau tidak, semua usahaku selama ini akan sia-sia. Nyonya besar, jangan sampai tertipu oleh mereka. Mata si buta ini sudah rusak 7 tahun. Mana mungkin bisa sembuh? Membiarkannya menikah ke keluarga Qin.
Apa Anda tidak takut keluarga Qin akan jadi bahan tertawaan semua orang? Lagi pula, si buta ini sudah lama meninggalkan Kak Zimo. Siapa tahu anak haram di perutnya itu benar-benar anak Kak Zimo atau bukan? Mungkin saja anak laki-laki lain. Kamu bohong. Mama hanya mencintai papa, tidak ada yang lain. Kataku benar. Mamaku hanya mencintai papaku. Kalian berdua anak kecil tahu apa? Mama kalian itu wanita murahan. Nyonya besar, ini adalah darah daging keluarga Qin. Ini adalah pewaris aset miliaran keluarga Qin di masa depan. Jika ada kesalahan, setelah Anda tiada nanti, bagaimana aku bisa berani menghadap leluhur keluarga Qin? Zimo, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya punya kamu. Aku percaya padamu. Wei Wei, aku akan selalu percaya padamu. Shenman, kamu ingin menggunakan cara murahan ini untuk memecah belah kami. Cih, kamu terlalu bodoh ya. Apa maksudmu dengan itu? Dulu di rumah sakit, aku sudah meminta orang untuk membuat 2 salinan laporan tes DNA antara aku dan kedua anakku. Apakah mereka benar-benar anakku atau bukan? Tertulis dengan jelas di sana. Aku sudah menduga. Setelah aku membawa Wewe dan kedua anak itu kembali, akan ada orang yang memanfaatkan identitas Xiaoyan dan Xiaorui. Kedua laporan tes DNA ini menunjukkan bahwa Xiaorui dan Xiaoyan adalah anak kandungku, Qin Zimo. Benarkah? Benar. Tertulis jelas di laporan. Tingkat kecocokan 99,99%. Shenman, kedua anak ini adalah darah daging Zimo sendiri. Sebenarnya apa maumu, hah? Tidak mungkin. Palsu. Ini pasti palsu. Ini pasti dia palsukan. Shenman, aku sudah lama melarangmu masuk ke keluarga Qin. Dari mana kau dapat keberanian datang dan membuat onar berkali-kali? Ibu, apa ibu tahu apa yang Shenman lakukan sebelumnya? Dia berani menyewa orang untuk menculik Wei Wei dan kedua anak itu, menyekap mereka di rumah kosong terpencil, dan berniat membunuh mereka untuk membungkam. Jika aku tidak datang tepat waktu, akibatnya tidak terbayangkan. Apa katamu? Shenman, beraninya kau. Berani melakukan hal gila seperti itu. Bukan begitu, Nyonya Besar. Dengarkan penjelasanku. Diam, aku hanya bertanya satu hal padamu. Apa yang Zimo katakan itu benar? Nyonya Besar, saya salah. Tidak perlu bicara lagi. Keluarga Qin tidak sudi menerima wanita berhati busuk sepertimu. Mulai sekarang, kau dan keluarga Qin sudah putus hubungan. Jangan pernah menginjakan kaki di keluarga Qin lagi. Keluar dari sini. Nyonya Besar, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Nyonya Besar, beri saya satu kesempatan lagi. Hanya sekali saja. Pergi. Kak Zimo, saya cuma hilaf sebentar. Saya terlalu mencintaimu. Demi hubungan kita dulu, beri saya satu kesempatan lagi. Shenman, wajahmu sekarang ini benar-benar membuatku jijik. Cepat pergi dari sini. Semua ini gara-gara si buta ini dan 2 anak haram ini. Kemari, Tuan muda, usir dia keluar. baik. Kak Zimo, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Nyonya Besar. Nyonya Besar, tolong saya. Nyonya Besar. Lepaskan saya. Nyonya Besar sudah bicara. Keluarga Qin tidak menyambutmu. Mengertilah, jangan datang lagi. Buka pintunya, buka. Nyonya Besar Qin, Kak Zimo, aku salah, aku tahu aku salah. Buka pintunya, beri aku satu kesempatan lagi. Buka pintunya. Ling Wei, dasar wanita buta. Ini semua salahmu. Apa kurangnya aku, Shenman, dibanding dirimu? Kenapa Kakak Zimo mencintaimu? Kenapa? Bukankah itu nona besar keluarga Shen yang sering keluar masuk keluarga Qin? Kenapa jadi begini?
Kelihatannya seperti orang gila. Kalian diam. Pergi! Pergi kalian semua! Jika kalian terus bicara, akan kubuat kalian jadi sama seperti si buta itu. Ini semua salah Lin Wei. Kau buta ya? Jalan tidak pakai mata. Maaf. Tasku. Berhenti, pencuri. Kembalikan tasku. Ling Wei! Kenapa kau lagi wanita ini? Sialan. Siapa Lin Wei? Nama saya Ma Lingling. Wanita Lin Wei itu kan buta. Mata wanita ini baik-baik saja. Bukan dia sungguhan. Jangan ganggu aku. Ambil kembali tas jelekmu ini. Berhenti! Apa kamu mau mengubah nasibmu? Punya uang tak terbatas setelah ini? Bisa beli apa saja yang kamu mau? Maksudnya apa? Cepat katakan. Tak kusangka, Tuhan pun membantuku. Ling Wei! Dasar wanita buta. Kau membuatku kehilangan semua yang seharusnya jadi milikku. Kali ini, aku tak hanya akan membuatmu dan anakmu keluar dari keluarga Qin, Tapi juga akan membuat seluruh keluarga Qin hancur karenamu. Katanya mau ajak aku kaya. Kenapa malah bawa aku ke sini? Harus merangkak lewat lubang anjing lagi. Gila. Aku pergi dulu. Ini 500.000. Setelah berhasil, aku akan memberimu 500.000 lagi. Asal kamu mau membantuku, semua uang ini akan jadi milikmu. Gampang saja, gampang saja. Tapi aku bisa bantu apa? Aku kan cuma pencuri yang tak bisa apa-apa. Kok harus merangkak lewat lubang anjing sih? Jangan banyak omong. Masuk dulu, cepat. Oke. Astaga. Tempat ini mewah banget. Kenapa ke tempat seperti ini harus merangkak lewat lubang anjing? Hei, jangan-jangan kamu ajak aku ke sini buat mencuri ya? Diam, pelankan suaramu. Qin Simo, bukankah kamu sangat mencintai wanita bernama Lin Wei itu? Kali ini, aku akan membuatmu membencinya seumur hidup. Dengar, nanti apapun yang aku suruh kamu lakukan. Dengar tidak? Sialan, Maling Ling mana? Astaga. Kaya mendadak, rumah sebagus ini. Ini baru kehidupan orang kaya. Kapan ya aku, Maling Ling, bisa jadi pemilik tempat ini? Lin Wei, kenapa kamu di sini? Gawat. Ketahuan. Nenek tua ini pasti akan lapor polisi. Tutup mulutmu. Jangan bicara. Pergi. Ayo pergi. Jangan bergerak. Kamu pura-pura apa? Bangun. Aku membunuh orang. Ya ampun. Ya Tuhan, bukan salahku. Kamu sendiri yang cari mati. Kamu sendiri yang menerobos masuk. Bukan salahku. Kenapa tamu di sini? Kamu ngapain di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku cuma tempat ini terlalu besar. Aku jalan-jalan saja dan tersesat. Cepat pergi. Urusan belum selesai. Jangan harap bisa pergi kemana-mana. Tempat ini terlalu besar. Aku tersesat. Ayo pergi. Kita cepat pergi. Katakan, sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa.
Kamu bawa aku ke sini sebenarnya untuk apa? Langsung saja, ada apa? Dengar ya. Nenek tua dari keluarga Qin itu sedang sibuk menyiapkan pernikahan Qin Zimo dan Lin Wei. Mumpung sekarang, mereka belum terlalu kenal dengan wanita bernama Lin Wei itu. Aku mau kamu menyamar jadi Lin Wei dan menikah ke keluarga Qin. Hah? Asal kamu nurut, meniru gerak-gerik si buta itu. Nanti, cari cara untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu semua harta keluarga mereka pindahkan ke namaku. Setelah berhasil, aku kasih kamu 5 juta. Dijamin sisa hidupmu tak perlu khawatir soal makan dan pakaian. Maksudmu, aku harus menyamar jadi orang lain. Dan dia buta? Betul. Kamu dan si buta itu mirip sekali. Itu juga alasan kenapa aku membawamu ke sini. Gimana? Kalau kamu setuju bantu aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa aku bisa? Asal kamu nurut saja. Baiklah. Asal kau beri aku uang, aku akan lakukan apa saja. Ayo. Lihat baik-baik. Itu Qin Zimo dan 2 anak manis Lin Wei. Ingat wajah mereka baik-baik. Jangan sampai ketahuan. Paham? Aku seperti melihat ibu di sana. Xiaorui, Xiaoyan. Apa itu kalian? Siapa? Astaga, mereka benar-benar mirip sekali. Sayang sekali, dia buta. Ada masalah? Bukan cuma akting buta, kan? Tidak ada masalah. Percayalah padaku. Shenman, bagaimana kau bisa masuk? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, aku datang untuk memberimu hadiah besar. Aku menemukan seorang wanita yang mirip sekali denganmu. Untuk menikah dengan keluarga Qin menggantikanmu. Setelah ini, semua yang ada di keluarga Qin akan jadi milikku. Zimo, tolong. Diam! Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pegang dia. Oke. Zimo, tolong aku. Ayah, tadi di dalam bukankah ada suara teriakan? Ayah, siang tadi di taman aku seperti benar-benar melihat ibu. Di sampingnya ada juga bibi yang galak. Aku tidak menyuruh siapapun menemaninya, kan? Tidak beres. Zimo, tolong aku. Tolong, kuatkan. Jangan biarkan dia bersuara. Dia sudah tidak bernapas lagi. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Apa maksudmu? Apa maksudnya sudah tidak bernapas lagi? Siapa lagi yang pernah kamu celakai sebelumnya? Aku benar-benar tidak sengaja. Apa maksudmu? Apa maksudnya sudah tidak bernapas lagi? Siapa lagi yang pernah kamu celakai sebelumnya? Tidak ada. Maksudku, bagaimana ini? Sekarang, bagaimana? Wei Wei. Wei Wei. Gawat, cepat sembunyikan dia. Wei Wei. Mama, apa kau di dalam? Sembunyikan. Mama, kamu di dalam. Kami masuk ya. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Shenman, kenapa kamu di sini lagi? Mama, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Wei Wei. Cepat ganti. Wei Wei. Tutup matamu, cepat. Kakak Zimo, kamu salah paham.
Aku sengaja datang untuk meminta maaf pada Kak Weiwei. Aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu. Maafkan aku, Kak Weiwei. Aku sudah memikirkannya. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Satu kesempatan ya. Mama, apa yang tante itu bilang benar. Dia sudah minta maaf ke Mama. Iya. Dia orang jahat, jangan dimaafkan. Kalian berdua anak nakal. Oh, bukan. Kakak maksudnya Tata benar-benar tahu kakak salah. Lagi pula, mama kalian sudah memaafkan kakak. Kalian tidak mungkin tidak menghormati keputusan mama, kan? Mama benar-benar memaafkan dia. Iya. Baiklah, karena Vivi sudah bicara, jangan sampai terulang lagi. Pergi sana. Kinzimu, tunggu saja. Sebentar lagi, kau dan seluruh keluarga Kin akan berlutut memohon padaku. Cinzimu, kau keluar dulu saja. Aku agak mengantuk. Ingin istirahat sebentar. Baik, kamu istirahat dulu. Xiaorui, Xiaoyan, kita keluar dulu. Suara apa itu tadi? Gawat, jangan sampai dia bertemu wanita itu. Jimo, aku capek banget sekarang. Itu, kalau ada apa-apa, besok saja kita bicarakan. Kalian keluar dulu saja. Oke, kamu istirahat dulu. Kamu masih ngapain di sini? Keluar. Kak Simo, aku masih mau ngobrol sama Kak Weiwei. Tidak. Aku pergi sekarang. Kak Weiwei, nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti aku kesini lagi. Suara ayah dari sana. Ada sesuatu. Kak Simo. Dua ibu? Zimo, percaya padaku. Dia meniru aku. Ini semua rencana Shenman. Kak Simo, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia yang palsu. Suara apa itu? Dua wajah yang persis sama. Zimo, aku tidak bisa melihat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa ada yang mau mencelakaiku? Sebenarnya ada apa ini? Zimo, percayalah padaku. Aku Linwei yang asli. Jimo, aku yang asli. Dia palsu. Sudah, jangan ribut. Nenek tahu siapa Weiwei yang asli. Nenek, sebenarnya yang mana Mama? Dia palsu. Jimo, kau dengar? Bahkan Nyonya Besar bilang dia palsu. Aku yang asli. Cepat, usir si imut ini. Keluarkan dia. Matanya bisa melihat. Si imut. Kenapa kau? Bukankah kau sudah mati? Kau ini manusia atau hantu? Mau mencekiku. Sayang sekali. Tulang tua ini lebih kuat dari yang kau kira. Zimo, mereka satu komplotan. Wanita ini menyusup ke keluarga Kinku untuk mencuri. Kepergok olehku, dia berani-beraninya mencoba membunuhku. Dialah yang menyuruh wanita ini menyamar sebagai Weiwei, berniat merebut aset keluarga Kinku. Semua ini adalah konspirasi mereka. Kak Simo, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Bukan begitu Nyonya Besar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang menyuruhku. Dia bilang, asalkan perusahaan keluarga Chin bangkrut, dia akan membagi uangnya denganku. Bukan aku. Kemari. Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka. Percobaan penculikan, penipuan, dan niat merebut harta keluarga Chin. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Bukan aku. Nyonya Besar. Nyonya Besar. Kak Zimo. Nenek. Bukan aku. Maafkan aku, Weiwei. Hampir saja aku kehilanganmu. Bukan salahmu. Ini semua salah mereka yang terlalu licik. Setelah kejadian ini, aku, nenek tua ini, jadi sadar betul. Apapun kemewahan dan status, tak ada yang bisa menandingi ikatan darah, hidup damai bersama. Zimo, apa yang kau berutang pada Weiwei harus dibayar sekarang. Weiwei, aku akan memberimu sebuah pernikahan termegah di seluruh Jiangcheng. Aku ingin semua orang menyaksikan bahwa kaulah satu-satunya cinta sejatiku di hidup ini. Ayah,
Ibu, aku dan kakak, bolehkah kami datang ke pernikahan kalian? Aku ingin memakai gaun yang cantik. Aku ingin jadi pengawal bunga, melindungi ibu. Tentu saja, kalian adalah harta paling berharga bagi ayah dan ibu. Kalian adalah saksi terbaik cinta kami. Semoga mendapatkan satu hati. Bersama hingga tua, takkan terpisah.